Halo, kembali lagi bersama saya Guru di channel saya Proyek Multimedia of Cars. Shut up. Nah, di video kali ini saya akan memberitahu tentang resiko ganti head unit mobil. Nah, mau tahu kelanjutan videonya? Yuk tonton terus video ini ya. Oke, kali ini saya akan memberitahu tentang resiko ganti head unit mobil. Nah, head unit adalah komponen yang paling penting dalam sistem hiburan di mobil. Head unit itu berfungsi sebagai sumber audio yang dapat memutar musik dan juga media itu dari radio, CD, USB, Bluetooth, dan lain-lain. Nah, jadi head unit itu penting di dalam mobil ya, biar nggak suwung kalau bahasa Jawanya, biar nggak suwung. Nah, selain itu head unit itu juga dapat menampilkan informasi penting tentang kondisi mobil, seperti sensor tekanan angin ban, suhu, konsumsi bahan bakar, dan sebagainya. Nah, tetapi mengganti head unit mobil itu tidak bisa dilakukan sembarangan ya teman-teman ya. Jadi nggak asal langsung diganti head unit, itu nggak bisa, karena ada beberapa mobil itu head unitnya itu khusus. Jadi kalau seperti halnya expander, dia nggak bisa diganti universal karena dia khusus untuk expander. Jadi head unit yang khusus untuk expander baru bisa dipasang. Oh no. Terus lagi Pajero itu dia nggak bisa asal ganti head unit universal, itu nggak bisa. Dia khusus yang untuk mobil Pajero. Terus ya masih banyak yang lain ya teman-teman ya. Nah, penggantian head unit itu memiliki resiko yang cukup besar yang teman-teman harus pahami. Nah, yakni yang pertama itu tidak cocok dengan ukuran frame mobil. Nah, misalnya ya, head unitnya yang lama, dia pakainya 7 in ya. Head unit yang lama dia pakainya 7 in, terus teman-teman pengen ganti head unit yang 9 in atau 10 in. Mungkin bisa dipasang teman-teman, tapi head unitnya nanti pasti akan nongol, nggak sesuai. Jadi dia akan nongol gitu kan di depan dashboardnya. Kecuali kalau teman-teman ganti satu frame dashboard itu yang khusus untuk 9 in atau 10 in ya, baru bisa dipasang plug dan jadinya rapi gitu. Nah, terus yang kedua, tidak cocok dengan kabel dan soket mobil. Nah, untuk kabel dan soket mobil itu biasanya head unit yang universal itu dia di ujungnya, di ujung soket setrumnya head unit itu nggak ada soketnya. Jadi dia kabel-kabel biasa. Jadi biasanya teknisi itu teknisi instalasi ya teman-teman ya, itu biasanya mengupas kabel yang di soket mobil atau enggak memotong soket mobil. Jadi ada dua pilihan, antara mengupas soket mobil atau enggak memotong soket mobil. Itu karena tadi tidak cocok dengan kabel dan soket mobilnya. Terus yang ketiga, resikonya yang harus dipahami itu adalah tidak cocok dengan steering control atau remote setir. Mungkin yang head unit yang lama, yang ori mobilnya itu
bisa remote steer ya. Kalau yang lama bisa Bagi penonton yang baru pertama kali menemukan channel saya, nama saya Guru, dan saya ucapkan selamat datang di channel saya, Roeh Multimedia of Cars. Channel yang membahas seputar TV mobil dan lain-lain. Channel saya tayang setiap hari Senin dan Kamis di jam 12 siang. Jadi, jangan lupa ya. Untuk penonton yang sudah menonton channel saya dan kembali untuk menonton lagi, saya ucapkan terima kasih kalian penonton yang setia. Buat semuanya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan klik tombol loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Yuk, kita lanjut tonton videonya. Mungkin yang head unit yang lama, yang ori mobilnya itu bisa remote steer ya. Kalau yang lama bisa remote steer, waktu pas diganti head unit ya, waktu pas diganti head unit ternyata yang lain pada bisa, misalnya kamera mundurnya bisa, radio bisa, semuanya bisa kecuali remote steer. Ini remote steernya terus di setting ternyata nggak bisa. Nah itu ya, ini karena resikonya ini kadang ada yang dipasang atau diganti head unit, remote steernya nggak bisa, yaitu ada teman-teman. Terus yang keempat, tidak cocok dengan sistem komputer mobil. Nah tadi di mobil itu kan ada sensor tekanan angin ban, terus sensor suhu, sensor konsumsi bahan bakar dan sebagainya ya. Itu kadang waktu pas ada yang dipasang atau diganti head unit, sensor lampunya menyala semua. Waduh, itu yang bikin kadang-kadang teknisinya pusing ya. Jadi sensor lampu-lampunya, indikator yang di dashboard itu semua nyala teman-teman. Nah itu kadang-kadang ya itu karena tidak cocok dengan head unitnya kalau misalnya diganti yang baru itu. Jadi harus dipahami dulu teman-teman ya. Terus lagi yang kelima adalah menghilangkan garansi. Jadi menghilangkan garansi dari head unit mobil tersebut. Kalau misalnya diganti ya mungkin kalau misalnya mau diklaimkan head unitnya rusak, tidak bisa diklaimkan karena sudah diganti head unit yang baru gitu ya. Jadi 5 faktor ini teman-teman harus ngerti dulu resiko yang cukup besar yang harus dipahami. Nah dari kelima faktor tadi maka pikirkan dulu matang-matang jika teman-teman memang bermaksud untuk mengganti head unit ya. Dipikirkan matang-matang dulu, tanya-tanya dulu sama teknisi ya freelance atau teknisi-teknisi yang di variasi mobil. Jadi sebelum mengganti tanya-tanya dulu. Nah jika tetap ingin mengganti, pastikan pilih produk yang berkualitas. Jadi pilih yang head unitnya ini yang sudah banyak orang tahu atau merek yang tahu ya, seperti halnya ini merek Entec ya teman-teman ya. Oke, produk yang berkualitas ya. Kalau saya recommendednya ini merek Entec dan sesuai dengan spesifikasi mobil. Nah untuk sesuai dengan spesifikasi mobil ini ya tadi seperti halnya seperti expander itu kan khusus head unitnya, expander, Pajero, Fortuner, terus dan masih banyak yang lain ya. Gitu. Nah selain itu pastikan juga mempercayakan pemasangan head unit mobil kepada teknisi berpengalaman dan profesional. Nah ini kadang-kadang ada yang pengguna ya yang mau ganti head unit pasangnya kepada orang-orang yang mungkin baru bisa pasang asal-asalan, terus bisa ndak pasang ini, dan ternyata nanti hasilnya jadi jelek. Nah jangan sampai ya teman-teman ya. Jadi ini mending dipasangkan
di variasi mobil yang terpercaya, yang teman-teman bisa percayai ya. Variasi mobil yang teman-teman bisa percayai. Jadi gitu aja ya teman-teman ya untuk resiko ganti head unit mobil. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jika suka video ini bisa like dan klik tombol loncengnya untuk mengetahui video-video saya yang terbaru. Yang belum subscribe bisa subscribe ya. Yang sudah subscribe terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk terus tonton video saya setiap hari Senin dan Kamis di jam 12 siang. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah!